Ini kan gini, kita nanti akan membicarakan uh, your liver, liver sebagai pro untuk membicarakan fase cedera. Ini saya itu Bapak betul-betul bahagia memiliki kesempatan kita akan bersama-sama mempelajari fase cedera ini. Saya dapat transmisi fase cedera ini dari guru saya, dari apa dari Hespedes langsung dari itu dan 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 memang salah satu sutra yang sangat sangat mempengaruhi pengertian saya tentang budaya ini di sutra. Pada waktu dulu saya nggak bisa menghubungkan antara upaya dan rasa dan sebagainya. Reading di sutra, diterangkan di sutra itu really di hati menjadi lebih ketika itu juga gitu saya begini and then everything makes sense. Abhidhamma, all those labyrinths going make sense. Dulu kalau kita labyrinth itu hanya labyrinth, it's just on one side, gitu. Never know what is all about. Dan ada sutra ini luar biasa. Sutra ini terutama di Asia, Southeast Asia, di Asia Tenggara maupun di East Asia, di Jepang, di Tiongkok, di Korea, ini sutra ini luar biasa dihormatinya. Karena memang luar biasa di situ itu nanti ada kata-kata memang kamu dengar tadi ya Arya itu suara dengan pastinya mengatakan ini loh mantra yang tertinggi, ini mantra aku, ini mantra aku, ini maha tertinggi, mantra yang tak terbandingkan, dan mantra yang menuntaskan semua duka. Ungkati perasaan. Di sini Buddha itu malah lebih produksinya lebih lagi. Tidak cuma ngomong ini gitu lagi. Kamu nggak perlu belajar semuanya. Kamu nggak perlu belajar mengerti semua. Kamu misalnya lihat saja, bahkan tidak belajar, pegang saja itu akan meritnya jauh lebih besar. Apalagi kamu belajar satu sloka, mengerti, apalagi kamu nanti itu share dengan yang lain, itu meritnya luar biasa. Why? Tanya mengapa? Lalu katakan bahwa semua Buddha ini bukan lagi semua Buddha belajarnya dari sutra ini, tapi that wisdom, prajna yang diajarkan, yang dibicarakan di sini, semuanya lewat memiliki percaya ini. Akhirnya hanya kalau kita tahu this project, jadi nanti kamu bisa mencapai prinsip yang tertinggi. Makanya kita berani klaim seperti itu. It's amazing. Nah, tadi kita ngomongkan ya upaya dan project. Kita ini biasanya cenderungnya lebih senang diterangkan tentang upaya karena lebih jelas kita bertindaknya bagaimana, mengambil sikapnya bagaimana, apa yang kita lakukan, jangan ini, jangan itu, jangan makanan sini, jangan apa. Itu kita membiasakan that's more like merasa itu yang kita butuhkan, right? Kita butuh petunjuk, kita butuh ini. Makanya selalu tanya entah ke suhu, ke siapa, misalnya tanya what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Karena memang you do this, makanya kita selalu
merasa bahwa dengan begitu kita lebih praktis, lebih efektif, lebih sesuatu yang nyata yang bisa kita jalani. Nah, this sudah is not like that. Ini sudah ini membicarakan mengenai project. Project ini saya yang paling senang itu terjemahnya dari Sensei Kenji Fujii. Beliau itu mengatakan bahwa project itu the highest state of mind in its normality. Highest state of mind. Jadi kesadaran kita yang keadaan yang paling tinggi, yang paling normal. Jadi keadaan yang paling tinggi is high state of normality. Beautiful definition. High state of mind, it is normality. Nah ini highest tinggi ini, yang paling tinggi berarti nggak ada yang lebih tinggi lagi. State of mind, di mana kamu bisa ngerti, bisa merasakan sesuatu yang paling tinggi, tapi dikatakan tapi yang normal. Normality. Nah, normal ini yang paling payah. Definisi normal ini seperti apa? Kalau kita bayangkan ya, misalnya kalau kita misalnya minuman keras gitu ya, lalu kamu jadi pikirannya menjadi buram, kamu pikirannya menjadi enggak bisa jelas, makanya kamu ngomongnya, mikirnya nggak normal kan? Dan dalam hal ini karena dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat kamu tidak normal, makanya ini disebut semacam ini. Nah, atau kalau misalnya kamu terlalu waras pun nggak usah sakit, orang waras kalau ngomongkan normal. Tapi saya misalnya kasih contoh urusan tas gitu ya. Tas ini kan hanya untuk membawa sesuatu dari satu ke lain. Itu ada tas yang 300 juta, ada tas yang cuma 5.000. Tas yang normal harganya berapa? Anybody knows? Menurut kamu harganya kira-kira berapa yang normal aja? Iya suka ya. Ini kita ini melakukan banyak hal-hal yang nggak normal. Diberita Quran Sarjana Morning Post ini diberitakan Uniqlo baru mengeluari t-shirt dengan desain baru, namanya The Kaws Collection, KAWS. Ini seorang artis di Amerika. Uniqlo itu memang sering adakan kolaborasi dengan desainer-desainer untuk misalnya Lemaire yang dulu desain Lemaire Collection, atau banyak kolaborasinya. Ini kolaborasi dengan yang namanya Kaws, KAWS. Saya sendiri juga belum pernah dengar, tapi di China orang sampai ngantri sebelum tokonya buka. Ini baru kemarin ada foto orang sampai bertumpuk rebutan t-shirt, nggak peduli warna apa, ukuran apa, gitu. Dikatakan sebelum tokonya buka, waktu diumumkan itu ada 8,6 juta hit on Uniqlo shop. Kepingin punya t-shirt ini, kamu kira kepala kan? Ini loh yang dikatakan nggak normal. Ini makanya
lawannya Prajna. Ini apa? Ini enggak, karena enggak normal pikiran-pikiran seperti. Sampai mereka sendiri juga bertanya, ada foto ikut meributkan apa yang akhirnya jadi orang rebutan, katanya all t-shirt begitu dibuka within 10 minutes di semua Uniqlo habis. Mereka belum tahu bahwa Uniqlo di alam sutra itu kan, ya kan, kosong dan semua. Jadi kamu kalau pulang juga jangan rebutan urusan kos ini. KWS. Rupa-rupanya seketika itu juga di Weibo dimasukkan di site, harganya 3 kali lipat. Tuh, kalau mau cari kapital, kamu kan bisa atensi Uniqlo Indonesia kirim dari sana. Bisa nggak dia? Ngirimnya. No, ini I'm saying mengenai ini, main yang tidak normal itu terpengaruhi oleh hal-hal yang menyebabkan, makanya katanya Prajna, the most, the highest state of mind, which is apa? It's normality. Senormalnya main ini. Atau, jadi sebetulnya main itu normal mulai. Dari segi itu, ternyata main kita ini juga tidak normal. Di samping rebutan vision, ya. Tapi temanya sama. Misalnya kita punya kebencian, kita punya kemarahan, kita punya kesepian. Ini yang membuat kita tidak normal dan main. Karena main selalu dipengaruhi oleh hal-hal itu. Fungsinya ini mesti lain, mestinya fungsinya ini affected. Jadi the highest state of mind, Prajna yang mau dilihat di sini itu ya betul-betul normal, di mana semuanya itu sudah tidak ada, semuanya itu. Nah, yang namanya normal, yang namanya normal ini, jadi misalnya yang sama sekali kemarin kita menggunakan contoh misalnya orang merokok gitu ya, atau gini misalnya kita tahu bahwa kita itu harus respect life, ya. Kita harus respect life, makanya kita senormalnya makan harus kita hati-hati, harus kita awasi, harus olahraga, harus apa. Misalnya lalu kita ini komit untuk akhirnya, dan lucu ya di dunia ini mungkin ada jutaan orang kepingin supaya badannya beratnya tambah, tapi juga ada beberapa juta orang yang kepingin beratnya kurang. Benar atau? Tapi betul ada juga yang kepingin beratnya tambah, beratnya kurang. Jadi sebetulnya orang makanya kalau dipikir apa yang normal seperti apa, yang normal itu malah tidak berpikiran mengenai itu. Apa just tahu apa yang sebetulnya ada. Nah, untuk itu kan juga makanya gini, lalu cerita ini kalau dibaca cerita kamu misalnya merasa kepingin harus badannya tambah, ini saya ngomongin Nevi, saya contohnya, saya kalau ketemu Nevi saya coba makan gitu, ternyata masih bisa, berarti masih banyak apa yang harus ditambahin. Nah, misalnya Nevi, ya, you feel kamu harus tambah berat gitu ya, terus kamu usahakan, kamu apa, saya banyak dengan ada angkat besi gitu, barangan cepat Joni, ya. Joni itu latihan seperti itu, you train gitu. Akhirnya kamu beratnya bisa menjadi berat normal, walaupun tinggi kurang 110%. Ya. Biasanya gitu kan. Wah, tapi yang di bawah 1 meter minus gitu. Kurang 100%. Semacamnya. Anyway, akhirnya kamu apa tambah berat, apa masuk get this di sini apa ada six pack
And tangan yang dulunya melambai-lambai sekarang jadi apa? It's just dulu di apa di sekarang sudah mulai membentuk di sekitar sini ada seperti bukis istilahnya makin berat, kamu mungkin dan ini kebiasaan begini, habitual thinking ini sebetulnya yang kepengen dihilangkan. Tapi nyatanya nanti kamu sesudah kamu mencapai kenormalan, kamu merasa proud that you become this. Kamu proud you become this. Nah, ini that pride, ya that pride untuk kamu senang bisa mencapai ini yang dikatakan nggak normal. Normalnya gimana? You don't have to feel pride. Lebih lagi nanti kalau kamu lebih lagi kalau kamu nanti pikirnya di mana sebenarnya selama kamu masih pikir urusan berat atau harus kurang, harus tambah, harus normal, ini sebetulnya yang dituju di sini itu sebetulnya yang namanya praja. You have to be beyond that. Kamu harusnya tidak lagi mikirin urusan ini, tapi yang praja yang dituju di Vajra Cedika itu di bawahnya itu. Ini dilempati sama sekali. Ini dianggap hal-hal yang marah ini yang dikatakan seperti klasik, dikatakan untuk hal yang untuk kamu hal yang karena nanti yang namanya praja itu betul-betul akan mengubah cara pikirmu di luar kansa hanya to try to make apa yang kita anggap dalam kehidupan sehari-hari ini yang ingin dituju itu nanti a lot more basic, a lot more mungkin sebaiknya kita mungkin bersama-sama nanti mempelajari ini. So I think mungkin ada ini tradisi juga ada baiknya kalau we do the transmission of the sutra. Jadi sutra ini saya juga diberi transmisi dari guru-guru saya seperti Chris. Maka mungkin kita akan baca bersama-sama supaya this transmission is kalian juga dapat perusahaan ini tidak mendadak untuk berpikiran dari mungkin saya akan baca satu lembar dulu, terus kamu berikutnya kita sama-sama saja sama-sama baca. Nanti tentunya kita tidak akan punya waktu untuk word by word, tapi kita akan cover as much as we can tentang apa juga. Oke, mulai jadi I get this transmission, saya dapat transmission ini biasanya kalau misalnya ya saya lihat sekali dulu itu malah saya biasanya duduk ini karena saya nggak bisa niruin karena transmisinya dalam bahasa Tibet. Tapi and then you get that. We don't need to. Dan Guru Puji sebenarnya secara lama dapat dari guru beliau dapat dari guru beliau lagi, guru beliau dapat. Jadi the transmission of the sutra ini tidak terputus from all the way to the Buddha katanya. So just take joy in writing that, dan dikatakan hanya dengan mengerti sutra ini akan menjadi sebab, menjadi benih untuk dicapainya potensi kita yang penting. So bisa, semoga itu nanti terjadi. Inilah saya baca satu lembar, berikutnya ini nanti kita baca bersama-sama. Very good.
Hmm, begitu banyak hal yang sebetulnya yang bisa bisa didiskusikan. Anyway, setelah membaca semuanya ini, mungkin kalian bisa merasakan bahwa sebetulnya Fitra ini pun ingin menunjukkan keterbatasan bahasa. Gitu ya. Bahwa meskipun diulang-ulang, meskipun dengan bahasa seperti apapun, masih membutuhkan direnungkan dan mencoba dimengerti maknanya. Sutra ini yang disebut Netarta, artinya sutra yang tidak usah diterjemahkan lagi. Dalam arti kata, tidak usah ditafsirkan lagi, maksudnya. Karena ini adalah sutra yang topiknya adalah tentang ultimate keberadaan secara ultimate truth. Uh, Makanya dikatakan tidak usah ditafsirkan lagi. Di sini selalu akan dipaparkan bersama-sama tentang perbedaan antara relatif keberadaan sehari-hari yang kita anggap ada dan yang sebenarnya ada. Ini akan selalu dijabarkan bersama. Jadi kita akan selalu diingatkan yang ini adalah relative how we understand, tapi sebetulnya ada sesuatu di belakangnya. Wisdom di sini adalah yang tadi terjemahnya yang saya pikir sangat-sangat indah, yaitu apa, the highest state of mind. Jadi yang dituju di sini adalah ultimately kesadaran kita ini, cita kita ini, bagaimana misalnya yang tertinggi itu bagaimana caranya supaya dalam arti kata normal. Ini apa tuh yang terjadi kalau kita mempersepsi sesuatu? Misalnya, mengapa kok sudah dibaca juga itu selalu nanti akan diparukan dengan hal yang kita mengerti dan seperti yang sebenarnya. Kalau kita baca di sini ya, di dalam sutranya sendiri tidak pernah disebutkan istilah Vajra Cedika. Cedika itu pembelahan wajah. Cara mengerti ini sebetulnya bisa menjadi dua cara. Mungkin banyak terjemahan yang mengarah ke arti kalau buat mereka yang sedang memiliki sukarela pada waktu di Sumatera Timur. Ini judulnya lain. Judulnya lain. Dunia Sundra Pansanamita Vajra Pembelah. Yang ini dengan pembelah Vajra. Ini keterangannya begini. Sebetulnya ada dua cara untuk mengerti tentang Vajra jadi. Vajra ini adalah perumpamaan saat itu adalah senjata yang digunakan oleh Indra, Dewa Indra, yang dikatakan begitu kerasnya, begitu kuatnya, tidak mungkin hancur. Makanya sering juga sutra ini juga disebut, dan paling banyak disebut malah dengan Diamond Sutra, karena dikatakan Vajra ini seperti diamond. Kalau Vajra ini kelihatannya mythical, right? Karena sesuatu cerita, hanya dalam cerita saja. Tapi Vajranya sendiri tidak pernah bisa kita lihat. Tapi dibandingkan dengan apa yang mungkin kita bisa tahu, makanya yang digunakan adalah diamond. Seperti kita tahu, berlian itu salah satu substance yang terkeras. Untuk memotong diamond itu harus menggunakan diamond lagi. Seperti yang lain tidak bisa. Diamond itu berapa ratus kali lebih keras daripada steel, misalnya dari baja dan dari makanya diamond ini juga sesuatu yang lebih keras. Ini juga tidak mendadak, karena
Buddha pun juga pernah menggunakan mengenai beliau itu ada yang namanya surat dan surat, tapi tentang sebetulnya lain. Sebetulnya hanya ingin menerangkan berbagai macam orang uh, yang uh, yang bisa dibandingkan. But let's not talk about that now. Tapi justru Fajar di sini, jadi Pak Fajar yang di sini diceritakan ini sesuatu yang keras dan luar biasa. Tapi dikatakan, jadi arti pertama, karena begini keras, Fajar ini akan membelah kebodohan kita, kesalahan pengertian kita. That's one way. Jadi dibayangkan, makanya disebut Fajar pembelah. Kemudian Fajar certifikat. You take it like that. Berarti kesalahan kita, ketidakpengertian kita hanya bisa dibelah oleh Fajar ini. Tapi kalau kita nanti baca di sini, akan kelihatan bahwa sebetulnya yang bisa membelah itu malah wisdom. Nah, makanya wisdom ini disamakan dengan Fajar. Tapi di sini mungkin mengapa disebutkan Fajar jadi juga dari segi tata bahasanya itu malah artinya betapa kerasnya Fajar ini yang tidak bisa dipecahkan oleh apapun karena senjata Indra ini akan terbelah oleh wisdom ini. Jadi lalu Fajar dapat kerasnya ini akan terbelah dari wisdom. Lalu Fajar ini apa? Yang di sini. Fajar di sini adalah kebiasaan kita dari habitual pattern. Ketidaktahuan kita, kesalahan pengertian kita tentang apa adanya. Nah, kesalahan kita pada gangguan seperti ini, ketidaktahuan ini, suatu kebiasaan yang bisa katakan the habitual pattern, pola kebiasaan tadi itu ada yang mudah dihilangkan, tapi ada juga yang suka dihilangkan. Sesuatu yang kebiasaan yang mungkin tapi ternyata bisa mudah dihilangkan, misalnya kebiasaannya bangun jam 10 tapi suruh bangun jam 5, akhirnya bisa karena hal semacam itu it's not that hard. Tapi buat orang-orang pun sudah merasakan ini sesuatu yang lain, sesuatu. Mengapa harus bangun jam 5? Seperti kamu cerita semalam kamu kan. Jadi kebiasaan untuk bangun siang itu kamu punya alasan, lalu itu menjadi suatu kebiasaan dan itu kadang-kadang dihilangkan. Karena ternyata kamu bangun jam 4:45 juga bisa. Nah ini berarti kebiasaan yang begitu gampang dipecahkan seperti memecah telur, ngobrol. Nah, misalnya kamu nanti akhirnya berhasil memecahkan begini. Ternyata kamu bisa akhirnya bangun 4:45 dan akhirnya setiap hari kamu bangunnya 4:45 sampai sekarang dan malam dan kamu merasa senang, merasa bangga, berarti kamu berhasil memecahkan habitual pattern. Akhirnya kamu berhasil. Nah, rasa senang untuk bangun jam 4:45 ini justru sudah dilihat. Jadi selalu rasa self achieving satu, ya, dan sesuatu yang ini salah satu bentuk Fajar, yaitu habitual pattern. Bukan hanya itu yang siang ini yang nanti dianggap ini ternyata bisa berhasil, tapi kamu lalu merasa senang, kamu akhirnya bisa mengurangkan, memecahkan kebiasaan untuk bangun siang yang akhirnya kamu sekarang kamu bisa bangun pagi. Nah, dan kamu merasa senang dan sendiri. Itu yang sebetulnya Fajar. Itu yang disukai, itu berdiskusi.
melakukan hal baik itu bukan wajib. Nah, itu bukan wajib. Makanya itu disebut wajar. Karena masih tetap you thinking of self-existing thing. Kamu masih tetap berpikir you doing something real. Berarti kamu masih berpikir kamu benar-benar kamu lagi. Makanya saya ngomong ini harus dipikirkan sedikit. Selama kamu masih merasa ada kamu menghasilkan sesuatu yang real, gini ya, kita sekarang ambil contoh begini. Misalnya kamu let's talk, kita bayangkan misalnya neraka gitu ya, kita ambil sesuatu yang misalnya kita sesuatu yang neraka. Baiknya neraka itu seperti apa? Neraka itu adalah tempat di mana kamu sekarang sesuatu yang serba kamu tidak senang dan kamu selalu menolak kemarahan, you anger gitu. Makanya neraka ini selalu kamu bayangkan ada suatu tempat di mana semuanya adanya itu hanya kemarahan dan merasa apapun yang kamu hadapi itu selalu bertentangan dengan kamu. Sesuatu kamu tidak pada waktu itu dimulai tidak ada suatu yang nyaman, semuanya serba enak. Itu makanya ditemukan neraka. Makanya lalu dikatakan neraka itu sebetulnya tidak lain daripada your aggression. Kita tidak bisa mengalami itu. Kalau kita betul-betul agresif, kita betul-betul marah, kita betul-betul melihat segala macam itu sebetulnya neraka itu tidak lain dari pengertian dari segi emptiness of the neraka itu tidak boleh besar, itu sebetulnya pikirkan. Jadi akhirnya kamu bisa kan pengertian neraka yang saya, neraka yang di luar ya seperti ini. Ini neraka hanya perumpamaan. Apapun ya, misalnya kantormu atau keluargamu atau papamu atau orang yang tidak kamu sukai, tidak ada yang sukai, makanya paling ekstrim di neraka. Lalu kamu diterangkan bahwa neraka itu ternyata tidak lain tidak bukan daripada rasa kemarahan kita, kemarahan yang luar biasa. Itu menyebabkan kita merasa seperti di neraka. Di neraka pun perasaannya akan seperti itu. Kita merasa jadi your aggression, your anger, your ini penolakan yang membuat mukamu langsung cenderung yang melihat apa-apa semua serba tidak cocok mendadak. Kalau kamu lagi marah ya, kamu lagi marah gitu. Orang dekatmu, makanan yang kamu sukai, lingkungan yang kamu, semua mendadak menjadi semuanya menjadi tidak beres, semuanya you against that. Ada semuanya kelihatan semua serba salahnya di situ. Ini pernah nggak kalian merasa di mana everything dan apapun yang kamu lakukan itu mungkin nggak terlalu sering, tapi pada saat itu maka kita kan neraka itu in actuality sebetulnya tidak terpisah dari rasa. Tapi kita selalu mengatakan bahwa mereka di sana. Makanya realisasi di sini karena ada lebih lagi dikatakan bahwa sebetulnya this aggression, kemarahan ini yang kamu anggap kemarahan yang luar biasa dari ini sebetulnya tidak ada self-existing kemarahan itu tidak ada kemarahan yang kalau kamu cari benar-benar pada waktu kamu apa yang ada di sini, kamu tidak akan bisa menemukan self-existing kemarahan ini. Jadi apa menggarisbawahi ini misalnya dari suatu apa yang dulunya kamu anggap neraka itu ada
atau surga kita pakai misalnya atau nirwana ya. Makanya dikatakan tujuan hidup ini nirwana. Kalau buka law Buddhism maka juga disebutkan kadang-kadang nirwana itu seperti Tuhan. Dari segi Maya, kalau kita pelajari dari segi teologis apa cara kita dikatakan di fase ceritanya dikatakan misalnya bilang nirwana sesuatu yang fantastik itu sebetulnya tidak lain dari your state of mind di mana sudah tidak ada lagi dosa-dosa. Makanya baik kami dengan mengerti bahwa nirwana itu tidak se-existing nirwana, tidak ada. Yang ada adalah state of mind di mana kamu sudah tidak ada lagi pleasure, di mana tidak ada lagi pleasure, tidak ada lagi jelasan pleasure. Jadi definisi nirwana itu adalah hilangkan semua pleasure dan jelasan-jelasannya satu persatu. Ini definisi nirwana. Jadi berarti kamu dikatakan tidak saja tidak. Pengertian mengenai ini yang paling seperti ini saja yang perlu diberikan oleh dia yang misteri. Mengapa? Karena tidak ada self-existing nirwana, tidak ada self-existing pleasure, tidak ada self-existing orang yang bisa bebas dari pleasure. Tidak ada orang yang bisa bebas dari pleasure dan tidak ada pleasure yang bebas. Berapapun mungkin sebaliknya, kamu mikir orangnya, kamu mikir, nah ini karena tak lain daripada kemarin. Tapi kemarin tidak ada selesai kemarin. Atau nanti seperti tanda-tanda mas free apa seperti itu free from that itu sampai ke Indonesia misalnya bahasa kita yang mengubah kita selalu kadang-kadang akan ngomongin mengenai nirwana, ngomongin mengenai menjadi Buddha dan sebagainya. Yang kita ngerti, makanya yang kita arahkan kadang-kadang kita ngomongin mengenai Buddha Self. Buddha Self ini pilihannya Sukawati misalnya. Yusuf Sukawati is there. Makanya yang namanya Western ini kita bisa bedakan ada West dan North. West sebelah sini, East yang di sini akhir-akhir ini batasnya dimana antara ini dan ini. Yang East ukurannya berapa? Kita hanya bisa memikir, hanya menggunakan istilah sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Di sana. Itu juga diterangkan kekafiran ini. Paling tidak dari dikatakan kelihatan dewa penuh pada naik turun di sana. Dan ini di sini. Lalu kita pikir begitu, lalu kita selalu meninggalkan dianggap kita betul-betul sudah always enlightened. Kalau kita sudah mulai bisa memikir kita akan menikah ke tempat ini dan kita akan menuju ke Buddha Self sampai ke Sukawati. Bahwa di sini so much imperfection, makanya kamu usahakan sebab di mana di semuanya di sana coba memungkinkan kamu untuk belajar dalam waktu ini. Dan thinking itu faktornya yang harus diskusi. Sukawati ini mana? In the West, di mana baratnya? Mulai dari sini atau enggak? Lah timur ya, mulainya dari mana?
Apakah barang itu selesai? Dipikir begitu pun sudah tidak masuk akal. Di mana kamu menerangkan tentang Buddha Zero. Selama kita mengukur, makanya Buddha di sini. Apapun yang bisa kamu ukur, apapun yang bisa kamu tandai, itu you. Ini pengertian mengenai ini, di mana kamu masih mikir seperti itu. Ini faktor. Atau yang lebih-lebih mengapa begitu? Karena dalam pikiran-pikiran semacam itu masih ada subjektifnya, masih ada orangnya, masih ada sosoknya gitu, yang masih kepingin pergi ke Sukawati, masih ingin mencapai kebudayaan. Bahkan yang namanya Buddha ngomong sendiri di sini. Pokoknya selama kamu anggap kamu bisa lihat saya, bisa dengar ajaran saya, you are wrong. Jadi kalau orang yang nggak pernah nggak belajar begitu dipikir di sini, mad, right? Lalu apakah Buddha tidak ada? Belum sendiri ngomong di sini. Selama kamu masih bisa melihat saya, makanya ini kamu punya 30 batang di sini. Bisa itu seperti pada waktu itu sekarang ignore. You don't have that. Makanya dikatakan now you see Buddha because you don't see that. Makanya Vimal Kirti waktu Vimal Kirti tanya Buddha, yang waktu itu saya kemarin atau hari sebelumnya, Vimal tanya, sekarang aku di sini nih. Lalu Buddha tanya ke Vimal Kirti, what do you see? Lalu Vimal Kirti, saya lihat kata-kata karena saya tidak lihat. Kata-kata itu apa? Kata-kata ini makanya sebetulnya terjemahnya di sini manusia dipakai. Yang dia disebutkan secara kata-kata ukurnya pakai bahasa Indonesia. Ini yang di nanti kita akan tapi malam mungkin pelan-pelan we go through this. Tapi saya ingin konsep ini betul-betul shake you, right? Ini the wisdom, it will shake you. Karena sekarang pemikirannya akan sangat-sangat tajam. Akan sangat dibutuhkan pemikiran yang sangat-sangat tajam. Makanya dikatakan, kamu ngerti ini, sebaris ini. You are on the way. Untuk bisa mengatasi semuanya. Yang lainnya dia bisa mengatasi semuanya. Mengatasi lebih panjang waktunya. Mengatasi itu. Tapi yang ini seperti yang tadi ditanyakan Heather, lalu bedanya antara akhlak dan Buddha very different di sini. Karena akhlak itu masih ada dan macam saja di sini mengatakan akhlak yang ngomong dia akhlak selama tetap sendiri. Jadi gini pemikiran ini sebetulnya hampir tidak mungkin kita hidup sekarang ini tanpa merasa ada subjektivitas. Sebab nggak mungkin saya selalu lihat Ayu di sana dan saya di sini. Tidak pernah saya bisa ngomong, saya lihat kamu dari arah sana, terus saya bisa lihat saya sendiri. Apakah saya bisa lihat saya sendiri? Bisa. Dan I project that all the time. Misalnya kamu lihat apa di kaca. Gampang sekali. Saat ini kalau saya mau garuk-garuk kaki saya ini. Saya tidak bisa garuk-garuk kaki ini tanpa membayangkan kakinya. Saat ini saya bayangkan kaki saya ini di bawah ini kira-kira. Ini bayangan saya yang saya garuk-garuk. Karena kamu, you created that. Maka selama kamu bilang bahwa kamu bisa menggaruk kakimu, you are not a itu faktor karena kamu there is ego, there is somebody, there is something to do. Lalu yang di sini apa? Kalau dibilang kita lompat sedikit seperti kita lompat semalam, semuanya ini pentas. Semuanya ini, saat ini kita katanya begitu, tapi nanti tentunya lebih sophisticated dari ini. Jadi artinya
Kalau kita katakan kamu mau jadi budak berflu, tepat, caranya lalu segala macam itu di mana interpretasinya? Sebenarnya kalau yang jadi tukang kebun, interpretasi itu kamu jadi tukang kebun, kalau kamu dulunya itu dokter, kamu sebenarnya dokter. Tapi selama kamu berpikir di situ, kamu sebagai tukang kebun yang akhirnya sekolah akhirnya jadi dokter dalam permainan ini, it's not that. So, wisdom adalah the highest state of mind, di mana kamu itu high state of normality, normal adanya. Sebetulnya mungkin nggak pakai kata normal, natural, the highest natural state of mind. Potensi dari yang sebetulnya itu seperti itu. What is the natural? Mungkin tidak sekedar bukan daripada pakai normality. Tadi kita sebetulnya sudah sebut beberapa kali. Yang ada itu banyak banget. Nah, sudah ditanya berkali-kali, kamu dibuatnya tidak sadar dari mana. Tapi mengerikan, menakutkan. Pasti menakutkan. Sebab kalau kamu cuma hanya pengalaman, kamu kehilangan kamu. Ini loh fajar. This ego. Ini one of the toughest to crack. Ini makanya disebutkan sebagai fajar. Ini karena ini hanya bisa dari wisdom. Oke, kamu bilang yang ada hanya pengalaman. Tapi kalau kamu pikir kamu berbicara yang ada pengalaman, how about me? Malah pertanyaannya, lalu nanti ngapain? Kalau nggak ada senang, nggak ada lagi. Your word itu nggak bisa tepat bisa kita balikan. Makanya dikatakan the nature itu sebetulnya the union of emptiness and compassion, emptiness and compassion. Apa artinya? Di mana nantinya? Karena justru kan kita nanti hanya dalam level hanya mengalami antara saya dan saya nggak ada bedanya. Yang mengalami kan. Nah di dalamnya bisa dibedakan, tapi dalam mengalami nggak ada. Ini there's nothing. Makanya hampir makasih. Just I'll do this one. Kemudian saya pengen kalau kalian berani gunakan itu apa yang diskusi. Berbuat nanti kita ulangi. Tapi intinya begini, di sini Sugri tanya kuda. Sebagai seorang bodhisattva, jadi sudah jadi bodhisattva. Yang sudah jadi bodhisattva, artinya sudah komit kamu ingin benefiting others, ya kamu ingin selalu menjadi lebih baik, benefiting others. Kamu sudah pilih cara pikir dan kamu sudah ngerti. Kamu ngomong bagaimana sebaiknya kita mempunyai cara pandang ini bagaimana cara yang berbeda. Udah sangat sekali. Very good. Kamu pikirkan semua makhluk yang lahir dari telur, gunung, naga, ular, reptil, anything yang dari itu. Makhluk yang lahir dari rahim, everything. Makhluk yang lahir dari dikatakan kelompok, karena waktu itu dikatakan insek itu lahirnya dari kelompok, karena nggak terlalu sebetulnya dia dari telur. Nggak dari telur. Makhluk yang lahirnya mendadak seperti dewa, seperti setan. Memang repot ya. Makhluk neraka atau makhluk surga itu kalau misalnya mereka punya KTP usaha umur berapa itu paling repot. Karena mestinya enggak. So, saya sepakat dikatakan akhirnya ya sudah segitu. Apa uji seperti lalu dikatakan yang punya consciousness maupun yang tidak punya consciousness ini luar biasa sekali. Ini termasuk dewa yang di alam masih di alam
merupakan dewa yang di alam mereka yang tidak lagi khusus, yang tidak lagi mendekati nothingness. Itu semua kamu pikirkan. Untuk kita, kamu harus bebaskan mereka semua. Kamu bebaskan. Notabene, yang disebut dibebaskan maka semua itu bukan mengajarkan kamu supaya jangan kamu hanya mikir dan kamu bebaskan hanya RT 7, RT 8, RT 9. Tapi tidak cuma seluruh kelurahan, tidak seluruh kecamatan, everything. Bukan itu. Bukan artinya sebanyak mungkin. Jadi mengajarkan kamu untuk tambahin jumlahnya dong. Kamu mestinya kok bisa lebih banyak. Bukan itu maksudnya. Dimaksud di sini, meaning all. Mengapa? Sebab nantinya kalau kamu masih memikir ini kurang banyak, berarti kamu masih mikir ada biayanya yang kamu explore. In the sense, ini it's not that way. In the sense, kamu pikirkan all being, itu bukan berarti kamu di-encourage to think. Ini sering argumentnya, kadang-kadang kalau kamu dengan argumentasi begini, kok sombong sekali. Kamu kok ingin membebaskan semua makhluk, kebahagiaan kamu sendiri masih tentang partai hidupmu. Dari mana kamu mau membebaskan? Ini makanya ini disebut bodhicitta. Tapi yang sebetulnya yang punchline-nya berikutnya. Setelah kamu ingin membebaskan semua makhluk seperti itu, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa kamu bebaskan. That is ultimate bodhicitta. Conventional bodhicitta dan ultimate bodhicitta. Ini yang ultimate bodhicitta itu jika kamu betul-betul tidak ada satu makhluk pun. Jadi artinya upaya mikirnya seperti itu. Kalau dalam hidup sehari-hari ini, dalam hidupmu sehari-hari ini, keberadaan seperti ini, mikirmu ini, semua makhluk tanggung jawab. Kebahagiaan semua makhluk tanggung jawab. Saat kamu mikir harus itu, bukannya sombong, bukannya nggak realistis. The moment kamu bilang sombong realistis, kamu buat berpisah karena kamu merasa rasanya tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun yang beda. Begitu juga kalau kamu memberi. Sekarang kalau kita memberi, apakah itu pemberian? Iya saya tahu. Kamu sebut itu pemberian karena sebetulnya apa yang terjadi? Kamu pikir selalu ada duit. Sebut ini yang saya berikan. Sini saya pemberiannya yang mana? Dan orang itu maka dikatakan, nih, kalau kamu menjalankan pemberian, selama kamu berdoa pada objek apapun, semua yang bisa diukur, itu bukan pemberian. Ya, apa? Ya, artinya kita bisa mulai sekarang, mulai latihan. Ini namanya Mandala Sunyata. Tiga kekosongan dari tiga spirit yang memberi, pemberian, dan yang diberi. Kamu tanya ada saja definisi pemberian itu apa? Mengutip bagaimana baru sekarang, kalau memberi dana itu latihan melepaskan. That's one thing. Tapi this one even more so. Selama kamu bilang kamu latihan, selama kamu pikir kamu masih memberikan, dan sebagainya. Ini fajarnya yang harus dilihat. Yang ada harusnya yang dilihat adalah tidak ada yang didapat hanya pengalaman of giving, hanya pengalaman berkurang. Kalau kamu mau, kamu boleh diskusi di perusahaan Indonesia. Kalau
tradisi. Tapi kalau tidak pun juga sebetulnya banyak yang bisa kita bicara mengenai waktu Allah. I want you to taste this. Sebab paling tidak misalnya dalam meditasi apa nanti diskusi itu tidak apa ya, tidak terlalu banyak bicara, paling enggak kalian bisa pikirkan gitu kira-kira kemana arahnya di sini. Where is this? What is the nature of mind? Mind ini apa? Sadar dari apa? What is that? Tadi kita ngomongkan mengenai suara, kita ngomongkan mengenai emptiness. What is that? Sebetulnya hidup ini seperti apa? Apa yang ada di sini? Yang jelas kita yang sehari-hari di sini. Montang nanti pengen dapat ini sekolah di sini, ingin dapat kerjaan sini, kadang-kadang murung, kadang-kadang apa marah, kesinggungan, diomongin begini, kadang-kadang senang dipuji begini, kadang-kadang iri hati, kadang-kadang ini. Untuk apa itu semua? Apakah itu hidup? Kadang-kadang kita jadi kita Buddhis, yang itu Islam, yang ini forward. Apakah sebetulnya dituju di sini? Oke, mencaci nirwana, ya, atau penggugaan sempurna, surga, whatever. Is there? Yang dijanjikan itu tidak ada garansi ya. Kalau kita kalau urusan asuransi akhirnya bisa dipanggil. Yes. Yang ini no garanti. Oke, hidup semacam oke juga, nggak apa. Nah, tapi oke kalau kamu hidup paling tidak selama di sini. Makanya selalu dipanggil dengan kata-kata seperti apa ya? Kalau di Islam itu mungkin koirnas atau komunitas. Sebagai manusia itu yang berguna buat satu dengan yang lain. Atau mungkin kalau di Katolik St. John itu katakan, this is my only commandment. Love each other like the way I have loved you. Yesus mengatakan ini satu-satunya perintah saya. Cintalah satu dengan yang lain seperti saya mencintai. Jadi ya yang di sana nanti urusan saya. Kamu apa? Ini yang di sini paling tidak. Kasihlah satu dengan yang lain. Tapi justru karena suka menjalankan itu yang sesimpel ini, makanya kita mulai berpikir ini termasuk juga di email-email. Kalau kamu nggak ada begini, nanti kamu masuk untuk bisa supaya nantinya beres. Itu juga bagus. Nah, di Buddha Dharma yang ditekankan malah 100%. Di sininya malah nggak ada tanggungan. Absolutely nothing malah dikatakan. Oke. Iya. Di sekarang ini yang kedua kita juga mengetahui bahwa dan itu tidak pernah bahkan juga berhasil melakukan kesalahan dan penyelesaian. Nah, mengapa juga pada kemenangan tidak mengatakan ini kenapa dibawa gara-gara bahwa juga ada mengatakan di saat kami 15 September mereka kenapa dibawa dulu gara-gara kalau misalnya tidak ada yang berpajak ini langsung berkaitan dengan itu mau ke budaya kekayaan kita jadinya jadi tidak seperti itu. Very good questions. Ini nanti akan saya jawabnya pelan-pelan. Juga sekarang pun bisa dijawab. Bodhisattva yang dimaksud di sini, ini tekniknya hidup itu sebetulnya kalau dari segi Buddha Dharma kamu bisa kurang lebih caranya dua macam. Satu, menarik diri, ya artinya, oke, saya punya handicap, saya punya persoalan ini, saya sering marah, saya sering dengki, saya begini.
Makanya untuk begitu sebabnya apa sih saya pikir? Ternyata dikatakan nih, karena sebetulnya hidup ini seperti ini sebabnya itu harus oke. Kalau itu malah sebabnya kadang-kadang disebutkan keinginan tanpa tadi atau sebabnya. Caranya oke, saya menarik diri mengurangi keinginan. Saya nanya satu cara, artinya masuk ke WR atau masuk ke hutan atau tidak di rumah atau apa. Tapi intinya jangan terlalu banyak punya ini dan jangan merugikan yang lain. Enggak, itu enggak merugikan yang lain. Ini apa cara satu cara dengan begini. Cara kedua, dengan begini lalu ditanyakan akhirnya bagaimana akhirnya. Makanya di akhirnya dikatakan yang akhirnya yang namanya nirwana atau nibbana ini nanti karena karmanya sudah tidak ada, karena kita kurangi keinginan seperti itu, nantinya semuanya akan tidak lagi menjalankan ketergian, tidak lagi menjalankan ini, semuanya akhirnya selesai. Pada waktu selesai, kamu finish, gone. Makanya dikatakan nirwana terjemahan dari itu seperti di dioknya api lilin. Selesai, niroda, dipotong. One way. Bukan salah, tapi ini caranya. Cara kedua yang tadi kita maju, cara bodhisattva. Bodhi perubahan, satwa oleh. Yang ini orang-orang di sini milih menjadi terbuka, tidak cuma milih untuk supaya hilangnya klesa dan yang ini makanya kadang-kadang resminya ini nanti jadi ahad, yang ini jadi Buddha, yang bodhisattva. Jadi Buddha dalam arti kata mulai kamu tahu. Karena untuk itu karena kamu tahu bahwa kamu akan hidup di dunia ini masih berhubungan dengan masyarakat, masih bisa nggak kamu senang sendiri tanpa yang lain senang? Ya, terus makanya this is apa persoalannya, the questions apa yang ditanyakan di sini adalah persis seperti itu. Jadi yang apa yang kalau kita menarik diri di sini, ini yang namanya sawaka. Nah, terus yang di sini yang kita sebut apa bodhisattva itu tujuan kita seperti itu. Makanya dikatakan bodhisattva itu butuh lumpur malah untuk bisa tumbuh di sini. Karena memang keluar yang di sini tidak urusan salah atau benar, cuma pilihan saja. Hanya untuk milih yang mana. Nah, kalau sudah milih jadi bodhisattva, lalu teknik hidupnya bagaimana? Kalau bisa kita berguna buat yang lain, selamat yang hari jadi lebih baik, kita akan capai kesempurnaan demi orang lain. Sekarang bodhisattva jadi logonya, motonya di sini. Dengan kamu membebaskan yang lain, nanti akhirnya saya sendiri dibebaskan. Tapi, nah ini bodhisattva yang saya miliki. Lalu mengenai Buddha tidak pernah bohong. Buddha tidak pernah bohong dan Buddha tidak pernah ngomong kebenaran. Ngomongnya yang ada. Termasuk kebohongan, termasuk kebenaran. Insting, dasar. Ini nanti saya akan bikin hati. Kalau tidak ada orangnya yang ingin bohong, dikatakan Buddha itu nggak punya keinginan. Nah sekarang kalau kita ngomong begini, ini kita sudah ketika itu juga kita diskualifikasi sebagai bodhisattva. Ini ngomong begini aja deh, karena kita ngomong ada sebuah dasarnya, ada Buddha, ada ketika itu juga kita diskualifikasi sebetulnya. Ini yang paling suka ditindakan karena Fatra ini yang paling suka. Belum tuh ngomong Buddha Center di sutra lain. Iya benar. Itu karena tadi upaya. Semuanya alat itu, semuanya alat untuk di sini. Jadi yang dipersoalkan di sini, yang dipertanyakan adalah, oke,
what is that the real thing, yang ada apa, yang sebenarnya apa. Makanya fase CDK ini aneh ya, justru di China, justru di Jepang juga, karena intuitively mereka tahu this is it. Ini yang bedanya apa antara, makanya bodhisattva kalau bicara ini perutnya gendut, pakai baju terbuka bawah kan, duduk di bawah pohon bambu di samping air terjun bergambar air selalu gitu kan. Bedanya apa dengan itu? Apa bukan liana satu putra. Anyway, ini sebuah apa sebelum terlalu terlambat. Dan kita lanjutkan. Bukan bohong, bukan. Lotus Sutra, pembukaan di Lotus Sutra diceritakan kan, ada rumah kebakaran, anak-anaknya di atas. Gimana? Mana yang lebih penting? Saya nggak bohong. Mana turun? Nggak mau turun. Di atas air di sini, kamu nggak ngerti bawahnya kebakaran. Mereka mana kebakaran di sini enak. Akhirnya tahu di sini. Ini pelan-pelan. Kamu kan tadi pesan apa? PlayStation ini siapa? PlayStation. Yang satu kamu pesan apa? Mobil-mobilan. Saya pakai mobil. Semua sudah pesan. Is it live? Nah, ini nanti juga dipertanyakan. Bukannya, makanya saya tadi juga komentar mengenai aturan. Ya, sila itu kalau dipandang sebagai aturan, ia memang benar sebagai batasan. Tapi sila itu sebetulnya petunjuk. Cuma ini. Yang perlu dikembangkan bukan mematuhi aturan itu, tapi ngerti kenapa ada aturan itu. Ini yang lebih penting daripada menaati aturan itu. Nah, di sini, makanya di Bodhisattva dikatakan, ini betul-betul bisa. Malah kalau perlu, Bodhisattva, kamu harus berani meninggalkan silatnya. Malah kalau bunuh, dan itu terjadi juga. Ini jadi perdebatan memang. Tapi ada poin, gimana gitu? Kalau bohong, kalau perlu bunuh, kalau mencuri. Tapi dalam arti kata itu bukan curi, bukan, karena sebetulnya kita kan nggak boleh. Ini kejadiannya kayak seperti ini. Pada saat ketika ada konferensi internasional Buddhis, semua kumpul pada waktu check out. Salah satu pesertanya waktu jalan kopernya bedah, ketahuan dia bawa ando spray segala macam dari hotelnya. Lalu banyak orang itu, wah, ya terus jawabnya semuanya empty. Oh, sebentar. It doesn't mean something else. Makanya, that is what we need to do. Kalau siapa makan siangnya, kita ketemu besok aja. Yes, ya besok aja. Nanti kalau ada question, tapi please, try to pick anything yang kamu sebisanya mikir. Maka kalau bisa rentetan pertanyaan semacam ini, it's very good. Ini juga pertanyaan. Dan yang paling penting, yang saya omongkan ini pasti tidak benar. Pasti, karena ini anggapan saya, cuma pengertian saya. Nanti hanya jadi kebenaran kalau suhu yang lain itu benar. So that is way, jawabannya bisa dari suhu sendiri, bukan dari saya. Yang omongan dari saya pasti nggak benar, karena ini pendapat saya. Yang ada apa hanya tanda-tanda saja. Malah kalau perlu dipantah. It's good. Ini maksudnya. Oke.